Kami dari kelompok 41 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu penerapan metode machine learning untuk memprediksi risiko customer churn pada layanan telekomunikasi. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Hilmi dengan saya sendiri. Yang kedua ada Zelita Ayu Nurulliza. Yang ketiga ada Rian Arif. Yang keempat ada Ananda Permata Mulyadi. Yang kelima Muhammad Azmi Alfarisi. Yang keenam Muhammad Fauzi Ramadan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Mas Fauzi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Hilmi. Di sini saya akan menjelaskan database overview. Sebelum kami menjelaskan analisis yang lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dari mana asal dataset yang kami teliti dan apa tujuan dari dataset yang kami analisis ini. Dataset yang kami pilih yaitu dataset telco customer churn berasal dari penyedia layanan telekomunikasi fiktif dan digunakan secara luas dalam analisis data. Lalu tujuan dataset ini yaitu untuk memahami pola perilaku pelanggan serta faktor yang mempengaruhi keputusan untuk berhenti berlangganan atau churn. Dataset ini juga sangat cocok untuk kami untuk eksplorasi, visualisasi, serta pembuatan dashboard analitik. Next. Next. Lalu dalam latar belakang masalah ini yang melatar belakangi analisis kami yaitu yang pertama, industri telekomunikasi berkembang pesat dan semakin kompetitif. Nah, persaingan di antara perusahaan telekomunikasi semakin ketat karena pelanggan memiliki keleluasaan untuk berpindah penyedia layanan jika merasa kualitas layanan tidak memuaskan atau terdapat penawaran yang lebih menarik. Lalu terdapat tantangan utama, yaitu tantangan utamanya adalah customer churn. Jadi customer churn ini menjadi masalah serius karena menurunkan pendapatan, meningkatkan biaya akuisisi pelanggan baru, dan melemahkan loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan membutuhkan analitik churn. Nah, jadi solusi ini tuh menjadi solusi yang tepat untuk perusahaan karena mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti sejak dini. Melalui dataset ini, perusahaan dapat memahami faktor-faktor apa saja dan membangun model prediktif untuk meningkatkan retensi pelanggan. Next. Nah, lalu terdapat masalah utama dari dataset ini, diantaranya dataset belum siap analisis, terdapat nilai hilang, tipe data tidak konsisten, dan outlier. Lalu yang kedua, ada banyak kolom kategorikal yang perlu encoding agar bisa diolah. Yang ketiga yaitu membutuhkan normalisasi variabel numerik untuk analisis yang lebih akurat lagi. Dan yang terakhir tentu saja belum ada ringkasan statistik dan visualisasi awal untuk memahami pola data. Next. Lalu di sini terdapat tujuan analitik dalam analisis ini yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi churn. Jadi di sini tuh mencari variabel layanan, biaya, dan perilaku pelanggan yang paling berkontribusi terhadap keputusan pelanggan. Lalu yang kedua yaitu memahami karakteristik pelanggan yang berisiko tinggi churn, seperti mengetahui profil pelanggan yang paling rentan seperti jenis kontrak, metode pembayaran, atau pola penggunaan layanan. Yang ketiga yaitu menganalisis pola dan tren churn di berbagai bidang seperti internet service, kontrak, monthly charge, dan tenure. Lalu yang keempat yaitu memberikan dasar analitik untuk strategi retensi pelanggan. Di sini menyediakan berupa insight atau penawaran secara khusus kepada pelanggan melalui promosi, perbaikan layanan, atau program loyalitas. Lalu yang kelima yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pengambilan keputusan berbasis data ini menghasilkan temuan yang objektif sehingga tim manajemen dapat membuat kebijakan retensi yang lebih efektif lagi. Yang terakhir yaitu membangun dasar untuk pembangunan model.
Nah, di sini kami menggunakan ADA. Nah, ADA di sini berfungsi sebagai fondasi apabila analisis dilanjutkan ke tahap predictive modeling untuk memprediksi pelanggan yang kemungkinan churn. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Ananda Permana. Baik, terima kasih buat Kang Fauzi. Nah, mungkin kita masuk ke business value-nya. Nah, ada beberapa business value-nya, di antara beberapa poin yaitu yang pertama, identifikasi pelanggan berisiko tinggi secara cepat. Kemudian yang kedua, mendukung keputusan retensi pelanggan yang berbasis data. Kemudian yang ketiga ada menurunkan churn rate melalui intervensi yang tepat sasaran. Kemudian yang keempat adalah untuk dashboard menjadi alat monitoring KPI churn secara real time. Oke, selanjutnya. Oke, masuk ke proses pengerjaan. Yang pertama itu adalah memahami dataset. Nah, dataset yang digunakan yaitu telco customer churn yang berisi informasi pelanggan, yang diantaranya ada beberapa seperti beberapa tema seperti demografi yang isinya ada gender, senior citizen, partner, dan dependents. Kemudian yang kedua itu ada layanan yang berisi phone service, internet service, contract type, dan payment method. Dan yang ketiga ada transaksi yang isinya monthly charge dan total charge. Dan yang keempat ada status churn yang isinya apakah pelanggan beralih atau tidak. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu kita masuk ke data understanding, yang dimana di situ untuk mengimpor dataset, overview data, dan identifikasi fitur penting. Nah, mungkin yang proses pertama yang dilakukan itu adalah membaca datasetnya. Setelah membaca datasetnya, kita akan menampilkan 5 data pertama. Setelah menampilkan 5 data pertama, kemudian kita cek informasi dari datasetnya itu, tipe data yang dipakai apa saja. Kalau di dalam dataset ini yang dipakai itu ada float, kemudian integer, dan objek. Nah, untuk mengecek selanjutnya itu akan mengecek statistik deskriptif pada setiap kolomnya. Nah, mungkin selanjutnya. Baik, akan dilanjutkan oleh Teh Zelita. Baik, terima kasih. Oke, di sini proses pengerjaan. Lanjut yang ketiga, data processing, menghapus missing value, encoding kategori standarisasi fitur menarik. Nah, di sini ada beberapa kolom dan nilai kosong ditemukan, total charge 11 di tipe integer 64. Dan di sini ada ringkasan akhir data cleaning, dimensi awal 743 baris kali 21 kolom. Dan di sini juga dimensi akhir dengan 743 baris kali 21 kolom. Dan total nilai kosong sebelum cleaning yaitu 11. Nah, total nilai kosong sudah cleaning yaitu 0. Dan jumlah duplikasi akhir yaitu 0. Dan baris yang dihapus selama proses 0. Dan di sini ada tipe-tipe data akhir, yaitu customer ID dengan customer ID object, gender object, senior citizen integer 64, partner object, dan lain-lainnya. Lanjut. Lanjut, di sini ada proses pengerjaan. Yang keempat, development dashboard. Dalam dashboard, kami menggunakan Looker Studio, adapun visualisasi dan filter yang ditampilkan adalah di sini ada 3 poin. Yang pertama, visualisasi churn, gender, internet server, payment method berdasarkan customer. Dan yang kedua, visualisasi berdasarkan analisis, ada 4 poin. Yang pertama, distribusi pelanggan churn no dan churn yes. Yang kedua, berdasarkan monthly chart berdasarkan status churn. Yang ketiga, distribusi jenis kontak berdasarkan status churn. Yang keempat, distribusi
tenure antara churn no dan churn yes. Dan terakhir di sini ada fitur churn kontak tenure monthly charge. Lanjut masuk ke EDA dan hasil. Nah, di sini yang pertama pernyataan analisis 1, bagaimana distribusi pelanggan churn dan tidak churn. Nah, kita akan melihat kolom churn dengan pertanyaan analisis di atas. Nah, di sini ada grafik menunjukkan distribusi pelanggan antara yang churn berhenti berlangganan dan tidak churn tidak berlangganan. Dan di sini hasil pelangganan masih bertahan dengan hasil 73,5% dan pelanggan telah churn hasil 26,5%. Artinya, meskipun mayoritas pelanggan masih setia, terdapat lebih dari 1/4 pelanggan yang sudah meninggalkan layanan. Angka yang cukup signifikan dan perlu perhatian serius. Lanjut ke EDA yang kedua. Di sini pernyataan analisis 2, bagaimana rata-rata monthly churn antara pelanggan churn dan tidak churn. Kita akan melihat kolom monthly churn dan churn dengan pertanyaan analisis di atas. Nah, dari hasil, pelanggan yang churn memiliki biaya bulanan rata-rata lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang tidak churn. Yang kedua, rentan biaya pelanggan churn juga lebih sempit di bagian bawah, artinya sebagian besar pelanggan churn berada pada kisaran biaya menengah ke atas. Dan di sini sebaliknya, pelanggan yang tidak churn memiliki variasi biaya yang lebih lebar dengan banyak pelanggan di biaya rendah hingga sedang. Lanjut. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Azmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada pertanyaan analisis ketiga, yaitu apakah jenis kontrak memengaruhi churn. Jadi kita akan melihat di kolom kontrak dan churn dengan pertanyaan analisis di atas, dan hasilnya itu pelanggan dengan kontrak month to month memiliki jumlah churn paling tinggi, yaitu 1.655 pelanggan. Dan selanjutnya untuk kontrak 1 year dan 2 year itu memiliki churn yang sangat rendah, terutama kontrak 2 tahun yang hanya 48 pelanggan churn. Next. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan analisis keempat, bagaimana lama berlangganan tenure berhubungan dengan churn. Jadi kita akan melihat kolom tenure dan churn dengan pertanyaan analisis di atas, dan hasilnya itu pelanggan churn cenderung memiliki masa berlangganan yang pendek, mayoritas berhenti di bawah 15 bulan. Sedangkan pelanggan tidak churn memiliki lama berlangganan yang jauh lebih panjang, bahkan banyak yang bertahan hingga 60-80 bulan. Next. Selanjutnya untuk insight analisis pertama, yaitu tingkat churn sebesar 26,5% menunjukkan adanya potensi kehilangan pendapatan besar jika tren ini terus berlanjut. Kemudian ada peluang untuk meningkatkan retensi pelanggan dengan memahami alasan pelanggan churn, misalnya harga, layanan, atau pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada segmen pelanggan yang tetap bertahan 73,5%, bisa dijadikan model atau acuan strategi loyalitas. Selanjutnya ada rekomendasi analisis untuk insight pertama itu, yaitu analisis lebih lanjut pelanggan churn. Jadi mencari tahu pola dan faktor penyebabnya, misalnya durasi langganan, biaya, atau keluhan layanan. Kemudian meningkatkan program loyalitas, jadi memberikan insentif, diskon, atau penghargaan bagi pelanggan lama. Selanjutnya ada perbaiki pengalaman pelanggan atau customer experience, jadi dengan memastikan pelayanan cepat, mudah, dan responsif. Dan terakhir itu ada dengan membuat strategi retensi khusus, dengan mencegah pelanggan pergi dengan pendekatan personal untuk pelanggan beresiko tinggi churn. Kesimpulannya itu, stakeholder dapat berfokus bukan hanya pada menarik pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama karena menjaga loyalitas terbukti lebih efisien dan menguntungkan dalam jangka panjang. Next.
Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Raihan Arif. Baik, jadi selanjutnya untuk analisis yang kedua yaitu perbandingan biaya bulanan atau monthly charge berdasarkan status churn. Dari grafik ini kita bisa mendapatkan insight yaitu biaya bulanan yang tinggi akan meningkatkan risiko churn dan pelanggan dengan tagihan yang besar seringkali merasa biaya tidak sebanding dengan manfaat. Dan kondisi ini membuat pelanggan lebih rentan untuk berhenti berlangganan. Untuk keputusan atau langkah yang harus diambil, kita bisa mengevaluasi struktur harga dan paket layanan dengan meninjau apakah harga yang tinggi benar-benar sepadan dengan nilai yang dirasakan pelanggan. Jika tidak, perlu dibuat paket yang lebih fleksibel. Lalu, yang kedua, kita bisa menawarkan paket hemat atau bundling khusus dengan membuat opsi paket dengan fitur yang disesuaikan kebutuhan pelanggan berbiaya tinggi agar mereka merasa lebih value for money. Lalu yang terakhir, kita bisa melakukan pendekatan personal pada pelanggan berbiaya tinggi, misalnya dengan program loyalitas, diskon retensi, atau layanan premium agar mereka merasa dihargai dan enggan berhenti. Jadi kesimpulannya, biaya bulanan yang tinggi ini berkorelasi dengan peningkatan risiko churn. Stakeholder sebaiknya fokus pada strategi penyesuaian harga dan peningkatan persepsi nilai layanan agar pelanggan merasa puas dan tetap bertahan. Next. Untuk analisis yang ketiga, di sini ada distribusi jenis kontrak berdasarkan status churn. Kita bisa mendapatkan insight yaitu kontrak bulanan yaitu risiko churn lebih tinggi karena tidak ada komitmen jangka panjang. Untuk kontrak 1-2 tahun, pelanggan lebih loyal karena terikat masa kontrak. Dan untuk kontrak yang panjang, biasanya menawarkan keuntungan tambahan seperti harga yang lebih murah atau bonus layanan yang membantu menurunkan churn. Untuk keputusan atau langkah yang harus diambil, yang pertama itu kita bisa mendorong pelanggan untuk beralih ke kontrak yang jangka panjang dengan menawarkan insentif seperti potongan harga, bonus kuota, atau layanan tambahan bagi pelanggan yang memperpanjang kontrak hingga 1-2 tahun. Lalu yang kedua, kita bisa memperbaiki pengalaman pelanggan dengan kontrak bulanan. Karena kelompok ini itu paling mudah churn. Dengan melakukan pendekatan personal seperti penawaran eksklusif atau survei kepuasan untuk mencegah mereka berhenti. Lalu kita bisa membangun program loyalitas berbasis durasi dengan memberikan penghargaan atau benefit tambahan bagi pelanggan yang terus memperpanjang kontrak agar mereka merasa dihargai dan enggan berpindah. Jadi kesimpulannya, jenis kontrak ini memiliki pengaruh yang besar terhadap churn. Jadi pelanggan dengan kontrak bulanan lebih berisiko tinggi churn, sehingga strategi terbaik bagi stakeholder adalah mendorong peralihan ke kontrak yang jangka panjang melalui promosi, insentif, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Next. Untuk analisis yang terakhir, di sini ada distribusi lama berlangganan atau tenur antara pelanggan yang churn dan tidak churn. Dari sini kita bisa mendapatkan insight yaitu tenur yang lebih tinggi merupakan pelanggan yang lebih loyal. Untuk tenur yang rendah, risiko churn-nya itu lebih tinggi karena pelanggan baru itu sering belum merasakan nilai layanan penuh atau mengalami kendala awal sehingga lebih rentan berhenti. Untuk keputusan atau langkah yang bisa diambil yaitu kita bisa memperkuat onboarding pelanggan baru dengan memastikan pelanggan baru mendapatkan pengalaman positif sejak awal, misalnya dengan panduan penggunaan, dukungan cepat, dan komunikasi yang ramah. Lalu yang kedua, kita bisa bangun program loyalitas berbasis durasi, seperti memberikan hadiah atau keuntungan tambahan bagi pelanggan yang sudah berlangganan beberapa bulan untuk meningkatkan keterikatan emosional dan nilai loyalitas. Lalu yang terakhir kita bisa memantau dan intervensi dini pelanggan baru. Jika ada tanda-tanda ketidakaktifan atau ketidakpuasan di 3 bulan pertama, sehingga kita bisa melakukan pendekatan proaktif seperti penawaran khusus atau survei kepuasan. Dan untuk kesimpulannya, jadi pelanggan dengan masa berlangganan yang singkat ini berisiko tinggi churn, sementara pelanggan jangka panjang cenderung setia.
Stakeholder sebaiknya fokus menjaga pelanggan baru agar betah sejak awal, karena keberhasilan mempertahankan mereka akan berdampak besar pada penurunan tingkat churn secara keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk demonstrasi dashboard akan dijelaskan oleh rekan saya, Hilmi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat. Yang pertama, di sebelah kiri ada scoreboard. Di sini ada total customer dengan nilai 7.043 pelanggan. Selanjutnya ada kontak. Selanjutnya ada biaya bulanan. Rata-rata biaya bulanan yaitu senilai $64,76. Selanjutnya ada tenure atau lama durasi. Rata-rata pelanggan bertahan sekitar 32 bulan sebelum churn atau tetap berlangganan. Selanjutnya ada overview. Di sini terdapat 3 overview, yaitu churn, gender, dan internet service. Oh ya, di sini juga ada 4 filter. Yang pertama ada filter churn, contract, tenure, dan monthly churn. Selanjutnya kita ke grafik pertama, yaitu distribusi churn no dan churn yes. Nah, di sini untuk churn no memiliki customer 5.174, sedangkan churn yes 1.869. Kesimpulannya, lebih banyak pelanggan bertahan dibandingkan dengan pelanggan yang tidak bertahan atau churn yes. Selanjutnya ada grafik biaya bulanan berdasarkan status churn. Untuk churn yes, rata-rata biaya bulanannya yaitu $74,44, sedangkan untuk churn no, biaya bulanan yaitu $61,27. Kesimpulannya, pelanggan churn cenderung memiliki biaya bulanan lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa harga berpengaruh terhadap churn. Pelanggan dengan biaya lebih tinggi memiliki resiko terjadinya churn. Selanjutnya ada distribusi jenis kontrak berdasarkan status churn. Bisa dilihat dari grafik ini, mayoritas churn terjadi pada kontrak month-to-month. Sedangkan kontrak 2 years dan 1 year cenderung memiliki churn yang sangat rendah. Kesimpulannya, kontrak jangka panjang cenderung menahan pelanggan, sedangkan pelanggan kontrak bulanan month-to-month lebih fleksibel atau lebih mudah terjadinya churn. Selanjutnya ada distribusi lama durasi antara churn yes dan churn no. Di sini bisa dilihat dari bulan pertama, pelanggan churn dominan pada tenure bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Sedangkan bulan selanjutnya churn cenderung lebih rendah dibandingkan dari bulan-bulan pertama. Kesimpulannya, churn paling tinggi terjadi pada pelanggan baru atau pada bulan pertama. Artinya bulan pertama adalah periode paling kritis untuk terjadinya churn. Selanjutnya di sini ada metode pembayaran berdasarkan churn. Dilihat dari grafik ini, metode pembayaran yang sering terjadi churn itu yaitu electronic check dibandingkan dengan 3 metode yang lainnya.
kesimpulan akhirnya yaitu dari dashboard ini kita dapat melihat beberapa faktor utama penyebab terjadinya churn. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.